Selamat malam, Pak Andreas Ari Afiata dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 Bisnis Digital akan mempresentasikan hasil bisnis online dalam bentuk website dan aplikasi mobile kami. Kalau untuk aplikasinya sendiri dan websitenya, kami menamai ini ador.id. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada Farah Jihan, ada Arif Misbahtiar, ada saya sendiri, lalu ada juga Dwi Prasetya, dan Ashifa. Boleh di next. Untuk pembahasan materinya dibagi menjadi beberapa slide, yaitu yang pertama ada pengertian e-commerce, lalu ada manfaat e-commerce, yang ketiga ada strategi pemasaran, yang keempat ada Ador Project itu sendiri, yang kelima terakhir ada kesimpulan. Boleh di next. Baik, yang pertama apa itu e-commerce? E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan media internet. Perkembangan sistem e-commerce ini sudah semakin meningkat. Dapat dilihat dari banyaknya pengguna e-commerce dari tahun ke tahun. Bahkan seiring berkembangnya sistem informasi, muncullah mobile commerce yang merupakan subset dari e-commerce. Boleh di next kembali. Yang berikutnya adalah manfaat e-commerce. Terbagi menjadi 6. Yang pertama, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang kedua, menurunkan biaya operasional atau operating cost. Yang ketiga, melebarkan jangkauan atau global reach. Yang keempat, ada meningkatkan customer loyalty. Yang kelima, ada meningkatkan supply management. Yang keenam, memperpendek waktu produksi. Boleh di next. Berikutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini berperan penting dalam mencapai keberhasilan usaha suatu perusahaan pada umumnya dan dalam bidang pemasaran pada khususnya. Berikutnya akan dipresentasikan oleh Pak Rajihan. Oke, selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah suatu proses membagi pasar ke dalam kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan dan juga karakteristiknya. Setiap kelompok tersebut terdiri dari pembeli yang mempunyai ciri atau kriteria yang hampir sama dan dapat dipilih menjadi pasar sasaran yang akan dijangkau. Next. Selanjutnya di sini ada penentuan pasar atau targeting. Penentuan pasar sasaran adalah suatu proses memilih dan menentukan suatu atau lebih segmen pasar yang akan dituju. Dengan kata lain, targeting adalah suatu proses memilih target yang tepat bagi produk atau jasa perusahaan. Next. Selanjutnya ada penentuan posisi pasar atau positioning. Penentuan posisi pasar yaitu suatu tindakan untuk mengatur produk agar menempati posisi yang tepat, berbeda dan dibutuhkan oleh konsumen daripada produk pesaing. Dengan kata lain, positioning adalah menciptakan image produk yang baik dalam benak konsumen, sehingga konsumen dapat membedakan produk perusahaan dengan lebih baik daripada produk pesaing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif. Selanjutnya, lalu ada sejarah berdirinya Adore Project. Adore Project pertama kali diperkenalkan pada publik di tahun 2022 di negara Indonesia. Adore Project datang sebagai pasar mobile yang memiliki sosial sebagai tempat di mana pengguna mampu mencari, belanja, dan menjual barang dagangan. Adore Project memudahkan para penjual serta pembeli dalam berinteraksi melalui fitur live chat-nya. Lalu pada biodata perusahaan, Adore Project merupakan perusahaan yang bergerak di bidang website dan aplikasi e-commerce secara online. Adore Project merupakan e-commerce yang menawarkan berbagai produk, barang yang ditawarkan seperti barang elektronik, berbagai jenis pakaian, peralatan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di sini ada websitenya, http://adoreproject webhostapp.com. Lalu ada visi misi perusahaan. Visi, menjadi tempat belanja online yang terpercaya dan memberikan kualitas terbaik dari segi mutu maupun pelayanan terhadap konsumen. Lalu pada misinya, yang pertama itu melayani segala kebutuhan pembeli, baik mulai dari pemasaran hingga pengiriman barang sampai di tempat pembeli.
lalu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan selalu menyediakan produk yang berkualitas tinggi dan harga terjangkau. Terus membangun kepercayaan bisnis online, khususnya e-commerce di Indonesia. Dan yang terakhir, memberikan layanan terbaik kepada para konsumen. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh Dwi Prasetya. Oke, selanjutnya di sini ada kegiatan usaha kita dari Adore Project ini, yang dimana mengatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan sistem open order apabila produk sudah jadi 100% atau dalam keadaan ready stock. Nah, Adore Project ini menyediakan produk lebih banyak karena pembelinya lebih banyak melalui website daripada di Instagram. Untuk saat ini, Adore Project lebih sering menerapkan sistem open order karena lebih efektif dan efisien. Berikut alur kegiatan usaha toko Adore Project dengan sistem open order ini. Next. Nah, di sini terdapat alur dari kegiatan usaha kita di sistem open order ini. Yang dimana yang pertama itu ada pengadaan, yang nantinya itu kayak pemenuhan atau penyediaan kebutuhan itu kita stok kembali, kayak pasokan barang atau jasanya kita penuhi dulu. Nah, kemudian ada promosi yang nanti akan kita promosikan, bisa melalui IG ataupun fitur-fitur promosi lainnya. Nah, kemudian ada pembelian, kemudian langsung ke pembayaran, pengemasan, dan pengiriman. Next. Nah, di sini ada penerapan strategi pasar pada Adore Project, di mana strategi yang diterapkan pada Adore Project ini menggunakan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun bauran promosi yang diterapkan oleh Adore Project ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada periklanan atau advertising. Yang kedua itu ada promosi penjualan atau sales promotion. Selanjutnya dijelaskan oleh Siva. Selanjutnya ada promosi penjualan dari Adore. Di sini ada beberapa promosi penjualan dari Adore. Yang akan terlihat di sini adalah potongan harga dan flash sale. Sebenarnya masih banyak lagi seperti gratis ongkir atau bundling, produk bundling. Lanjut, boleh di next. Untuk strategi pemasarannya yang dipakai oleh Adore Project itu ada Search Engine Optimization atau SEO. Lanjut, ada pay per click, content marketing, affiliate marketing. Boleh di next. Analisis SWOT dari Adore Project ini ada 4. Untuk contohnya akan satu-satu dari Strange dulu. Strange itu mempunyai website sebagai toko yang mampu melayani pembeli 24 jam dari seluruh Indonesia. Bahkan bisa sampai ke luar negeri. Untuk yang kedua, Weakness itu contohnya 1. Website kadang sering lambat dibuka, jadi akibatnya calon pembeli akan tidak jadi beli atau mengurungkan niat untuk beli. Yang ketiga itu ada opportunities, ada beberapa event atau relevan dengan bisnis sehingga bisa menjadikan secara sarana promosi. Lanjut, ada threads, yaitu contohnya tren pasar yang berubah sehingga berdampak pada hasil penjualan produk. Boleh di next. Selanjutnya atau di slide terakhir ini ada kesimpulan. Pada pengusaha, e-commerce perlu menerapkan berbagai strategi untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan pengguna internet, baik dari konsumen maupun potensial konsumen, dengan memperhatikan faktor-faktor penentu kepercayaan seperti menjaga reputasi dengan memberikan pelayanan yang handal, menjaga kepuasan konsumen, dan memperlihatkan profesionalitas. Untuk pengembangan dalam dunia bisnis e-commerce ini sangat diperlukan, karena tidak ada batas secara teritorial dalam pengadaan pemasaran yang luas dan terjangkau dengan mudah diakses konsumen melalui transaksi ini. E-commerce ini sangat baik diterapkan dalam perusahaan, perbankan, dan instansi pemerintah, sehingga memaksimalkan bisnis yang dijalankan dapat dijangkau konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih.